Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Pada kesempatan pagi hari ini masih seperti di keadaan yang sebelumnya, masih di dalam masa yang belum kembali seperti normal, di mana kita semua tahu masih di dalam keadaan masa pandemi yang membuat pada kesempatan pagi hari ini masih belum bisa kita lakukan seperti biasanya. Jika beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, seperti biasa yang terjadi di setiap wihara-wihara dimanapun berada, ada kegiatan di mana para upasaka upasika datang untuk melakukan kebajikan ataupun mendengarkan dhamma pada hari Minggu seperti biasa. Namun di hari ini kita masih belum terlepas dari keadaan yang masih membelenggu, yang masih belum kembali normal. Jadi masih dibatasi untuk beberapa orang yang ingin mendengarkan dhamma datang ke vihara. Namun jika kita melihat beberapa masa yang lampau di kehidupan yang jauh sebelum kita, sekitar 2500 tahun yang lalu ataupun lebih dari 2500 tahun yang lalu, di mana Sang Tathagata sendiri, Sang Buddha, mengajarkan dhamma tidak hanya di vihara, di mana beliau mengajarkan dhamma dimanapun beliau, di situ ada orang yang datang untuk mendengarkan. Jadi pada masa saat itu, entah di bawah pohon, entah di tengah hutan ataupun di wihara sekalipun, Sang Tathagata ketika ada muridnya, siswanya ataupun upasaka upasika yang datang meminta kepada beliau untuk mendengarkan atau meminta kepada beliau untuk diberikan sebuah dhamma, maka disitulah Sang Buddha akan memberikan dhamma. Tidak ada waktunya, entah itu setelah makan pagi, setelah makan siang, sore hari, petang hari ataupun malam hari, bahkan tengah hari beliau pun mengajarkan dhamma kepada para dewa di masa beliau masih hidup. Jadi melihat pada masa itu, kita bisa mengartikan sendiri bahwa seseorang yang ingin mendengarkan dhamma atau ingin mengetahui dhamma secara langsung tidak haruslah hanya datang di wihara, apalagi di zaman sekarang Anda bisa mendapatkan dhamma dengan membaca, karena sudah banyak sekali buku-buku dhamma yang bisa dibaca ataupun Anda bisa melihat di media online tentang dhamma itu sendiri. Maka daripada itu, jika memang keadaan belum kembali secara normal, maka tidak ada sesuatu hal yang bisa kita katakan sebuah kesedihan jika kita tidak bisa datang ke wihara untuk mendengarkan dhamma ataupun untuk melakukan kebajikan. Karena melakukan kebajikan atau mendengarkan dhamma tadi, seperti yang sudah dijelaskan, bisa dilakukan, didengarkan dimanapun Anda berada. Bahkan ketika seseorang datang ke wihara pun di dalam batin yang sedang tidak baik, di dalam batin yang sedang tidak stabil, maka ia hanya datang dengan sia-sia. Karena banyak sekali di antara daripada mereka yang datang ketika memang terkadang ada masalah yang muncul di dalam diri mereka. Jika mereka datang pada saat yang tidak tepat ataupun mereka sedang di dalam hati yang tidak senang, maka dhamma yang akan masuk ke dalam telinga mereka akan keluar dari telinga mereka pula. Jadi mengapa bisa seperti itu? Karena
keinginan daripada mereka untuk mendengarkan dhamma itu sendiri bukanlah sebuah keinginan yang tulus di dalam dari diri mereka sendiri. Maka daripada itu, entah Anda tidak bisa datang ke wihara seperti biasa di hari Minggu datang, ataupun Anda bisa datang, meskipun Anda tidak bisa datang, walaupun Anda tidak sudah jarang sekarang untuk bertemu langsung dengan para biku ataupun yang lain sebagainya untuk mendengarkan dhamma, Anda tetap bisa melakukan kebajikan dimanapun Anda berada. Tidak terpengaruh oleh tempat, tidak terpengaruh oleh kondisi yang seperti ini yang saat ini kita rasakan. Karena kita sendiri mengenal yang disebut dengan sebuah perubahan, di mana perubahan itu akan terjadi kapanpun juga. Baik perubahan itu secara perubahan berskala kecil ataupun berskala besar, ataupun juga berskala menengah. Ya, jika kita ingat-ingat kembali beberapa tahun yang lalu sebelum ada sebuah pandemi, kita masih bisa melakukan hal yang sering kita lakukan seperti biasa di hari Minggu. Namun inilah yang disebut dengan perubahan itu sendiri. Apapun bisa terjadi. Begitu juga dengan pikiran batin dan mental daripada setiap individu yang selalu berubah. Ketika mereka belum memiliki latihan yang secara khusus, latihan yang secara terus menerus dengan tekad yang bulat, maka seseorang terus akan menerus berputar di dalam lingkaran daripada samsara atau tumimba lahir, di mana kehidupan yang Anda jalani saat ini akan terhenti dan akan menimbulkan sebuah kehidupan yang baru bagi setiap individu yang memang belum terlepas daripada lingkaran samsara atau lingkaran tumimba lahir, di mana lingkaran tumimba lahir memunculkan penderitaan atau duka, di mana kesedihan dan kebahagiaan terus menerus silih berganti mendatangi daripada seorang individu. Maka daripada itu, hal yang terpenting yang Anda lakukan di masa pada saat ini, masa sekarang ini, dan juga berlaku untuk masa yang selanjutnya akan datang adalah Anda bisa mengerti, memahami arti daripada sebuah perubahan. Ketika Anda mengerti arti daripada sebuah perubahan, maka Anda akan mengerti sendiri apa itu yang disebut dengan penderitaan atau duka. Duka sendiri adalah sebuah kata yang kita artikan kebahagiaan dan kesedihan yang terus berganti. Maka inilah yang disebut dengan perubahan, bahwa setiap individu di dunia ini tidak akan bisa terlepas daripada hal yang mutlak tersebut. Lalu apa hal yang mutlak tersebut? Perubahan itu sendiri adalah hal yang mutlak tersebut, hal yang tidak bisa dirubah oleh diri Anda sendiri. Anda hanya bisa merubah mental Anda hanya bisa merubah bagaimana tindakan Anda hanya bisa merubah perubahan di dalam diri Anda mengenai tindakan Anda, pikiran Anda, ucapan Anda. Namun tidak bisa merubah perubahan yang akan muncul di dalam diri Anda itu sendiri. Maka daripada itu, ketika Anda tidak bisa menghentikan alur daripada perubahan yang muncul, maka sudah sebaiknya Anda melakukan sebuah kebajikan, di mana kebajikan-kebajikan yang Anda lakukan akan menjadi sebuah jasa yang akan Anda terima di kehidupan yang saat ini maupun di kehidupan yang akan Anda alami suatu saat nanti yang akan datang. Karena hanya jasa kebajikanlah tabungan yang akan dimiliki oleh seseorang individu ataupun makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tanpa adanya jasa atau kebajikan, maka kehidupan yang Anda tinggalkan saat ini akan sia-sia belaka. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa lingkaran tumimba lahir tidak akan berhenti ketika Anda tidak bisa melepaskan belenggu di dalam diri Anda. Belenggu apa itu? Yaitu adalah akar yang kita sering dengar. 3 akar mara yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Bahkan anak kecil pun tahu yang disebut dengan loba, dosa, dan moha.
namun sekedar tahu hanyalah tahu, ya. Sekedar mengerti belum tentu, ya. Karena yang disebut dengan tahu belum tentu Anda mengerti, ya. Bahwa lomba dosa dan moha yang sering kita dengar sejak kecil itu pun adalah sesuatu hal yang sederhana namun memiliki arti yang dalam, karena hal ini adalah hal yang sangat melekat di dalam diri seseorang. Karena ketiga hal inilah maka kita semua terlahir. Jika kita semua bisa terbebas, berarti kita tidak akan terlahir. Itulah yang disebut dengan kenyataan, ya. Yang disebut dengan realita, yang disebut dengan dhamma. Dimana ketika seseorang belum bisa terlepas daripada tiga hal ini, loba, dosa dan moha ini, maka siapapun juga akan terus menerus tadi kembali di dalam lingkaran samsara atau lingkaran tumimba lahir. Siapapun itu juga, entah Anda seorang perumah tangga, upasaka, upasika biasa, ataupun entah Anda seorang petapa, seorang biku ataupun samanera, ketika siapapun juga, baik kedua orang tersebut tadi belum terlepas daripada belenggu loba, dosa dan moha, mereka akan terus menerus kembali di lingkaran samsara yang tanpa akhir, ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa ketika Anda tidak bisa datang ke wihara, kapanpun Anda bisa melatih diri Anda. Karena saya sendiri seorang biku yang sudah hampir 10 tahun menjadi seorang biku, sudah tinggal 10 tahun di sebuah wihara sebagai tempat tinggal saya sendiri, sering melihat banyak sekali mereka yang datang ke wihara yang belum memiliki tujuan yang jelas, sehingga apa yang mereka harapkan, apa yang ia inginkan, apa yang mereka dambakan hanyalah menjadi sebuah fakta morgana atau angan-angan mereka belaka. Kejadian seperti ini tidaklah terjadi di kehidupan saat ini saja, namun di zaman Sang Tathagata pun hal yang seperti ini sudah sering terjadi. Di sini ada sebuah cerita singkat yang akan saya berikan. Ketika itu, di masa ketika Sang Buddha masih ada, ia memiliki seorang murid upasika yang bernama Wisaka. Yang kita tahu, jika Anda tahu cerita tentang Wisaka, adalah seorang perumah tangga murid daripada Sang Buddha yang patuh, yang rajin, yang mengerti dhamma. Wisaka itu sendiri sampai membangun sebuah wihara yang diberikan kepada Sang Buddha. Dan kita tahu semua nama wihara yang dibangun tersebut adalah Pubarama. Jadi pada saat itu 500 wanita, 500 kelompok wanita datang ke wihara Pubarama pada saat itu dan berlatih. Dikala pada saat itu adalah tanggal 15 hari Uposatha. Seperti biasa di India kuno zaman dahulu, di Magadha kuno zaman dahulu, banyak sekali orang-orang di sana yang melakukan sebuah ritual ataupun kebajikan di bulan tengah atau di bulan 15. Nah, di tanggal 15 mereka seperti biasa di hari Uposatha yang kita kenal, mereka ke 500 orang kelompok wanita tersebut datang ke wihara Pubarama pada saat itu. Nah, yang Wisaka di sana pada saat itu ada di sana. Ke 500 wanita tersebut melakukan pelatihan diri di hari Uposatha tersebut dengan berbagai macam keinginan, berbagai macam alasan, hingga mereka datang dan berlatih pada saat itu. Lalu seketika Wisaka pun bertanya kepada mereka semua alasan mereka masing-masing untuk datang ke wihara dan berlatih pada hari Uposatha saat itu. Lalu Wisaka mendapatkan jawaban yang banyak sekali, karena mereka datang dari beberapa kaum, datang dari beberapa jenis usia. Ada yang tengah, ada yang sudah agak tua, ada yang paruh baya,
ada yang masih belum menikah, ada yang baru saja menikah dan lain sebagainya. Di situ Wisaka mendapatkan banyak sekali jawaban. Salah satu jawaban yang ia dengar adalah mereka yang sudah berusia lanjut, yang sudah tua, mengungkapkan alasan mereka datang berlatih di hari Uposatha tersebut adalah supaya ketika mereka meninggal nanti mereka terlahir kembali di alam dewa, atau mereka akan terlahir di alam yang berbahagia. Itulah keinginan daripada orang-orang tua yang menjawab pertanyaan Wisaka. Lalu sebagian beberapa wanita yang berusia parubaya mengatakan supaya beberapa dari mereka tidak tinggal serumah dengan istri muda daripada suami mereka. Lalu beberapa mereka yang belum berumah tangga, beberapa wanita yang belum menikah di sana menjawab memiliki alasan mengapa mereka berlatih, supaya mereka mendapatkan suami yang baik. Lalu di antara mereka yang sudah menikah, yang baru saja menikah, menjawab keinginan mereka di saat itu adalah supaya mereka lekas mendapatkan seorang anak. Jadi di sini Wisaka pun mendengarkan banyak sekali alasan daripada 500 orang wanita yang datang berlatih pada saat itu dengan alasan yang bermacam-macam. Seketika Wisaka pun ingin bertanya kepada Sang Buddha. Lalu beberapa hari kemudian Wisaka pergi ke Jetawana untuk menemui Sang Tathagata sendiri dan bertanya, karena pada saat itu di Wihara Pubarama 500 orang wanita datang untuk berlatih di hari Uposatha. Lalu Sang Wisaka menceritakan kejadian ini kepada Sang Tathagata, menceritakan bahwa alasan yang sangat banyak sekali. Ada yang seperti ini dan seperti itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu Sang Buddha pun menjawab, bagi mereka yang belum mengerti, belum paham terhadap lingkaran samsara, maka mereka akan terus menyenangi nafsu keinginan yang mereka inginkan, maka mereka semua pun tidak akan segera terlepas di alam samsara karena keinginan mereka yang masih banyak sekali. Namun jika mereka sudah mengerti bahwa akar daripada samsara tersebut, maka mereka akan terlepas atau terbebas daripada lingkaran samsara. Karena mereka semua masih belum memiliki sebuah tekad keinginan untuk meninggalkan samsara, maka hal tersebutlah yang mereka ungkapkan. Maka daripada itulah banyak sekali keinginan yang mereka ungkapkan atau keinginan yang mereka inginkan itu sendiri. Lalu Sang Buddha pun memberikan sebuah syair bagaikan seorang penggembala yang menghalau sapinya menggunakan tongkat ke padang rumput. Begitulah kematian dan usia tua adalah penghalang bagi kehidupan itu sendiri. Jadi dimanapun seseorang itu terlahir, di mana ada sebuah kelahiran, maka di situ tidak akan terlepas daripada sakit dan usia tua. Tidak ada yang bisa melewatkan dua hal tersebut. Bahkan Sang Buddha sendiri, Sang Tathagata sendiri pun mengalami apa yang disebut dengan sakit. Jadi kita melihat bahwa di kisah ini, di zaman tersebut, bahkan di zaman saat Sang Tathagata masih ada pun masih banyak mereka yang memang belum bisa melihat Dhamma secara dalam, melihat Dhamma dengan bijaksana. Banyak keinginan yang mereka ungkapkan yang tanpa mereka sadari bahwa itu adalah belenggu daripada mereka sendiri, belenggu yang membuat mereka sendiri, belenggu yang mereka inginkan sendiri, yang tanpa mereka sadari itu adalah hal yang mengakibatkan mereka kepada penderitaan mereka sendiri. Jadi untuk pada saat ini, untuk pada masa saat ini, walaupun keadaan apapun juga, walaupun keadaan masih belum kembali secara normal seperti biasa,
maka sebenarnya tidak ada bedanya dengan hari biasa-biasanya, ya. Hanya yang membedakan adalah di mana ada sedikit kecemasan, ada sedikit hal yang lebih harus dijalankan dengan bijaksana, karena kita sendiri tahu kita masih belum terlepas daripada masa yang tidak normal ini, ya. Kejadian yang tidak normal atau masa di mana ada sebuah wabah penyakit yang besar sudah terjadi, sudah banyak sering terjadi di berbagai jenis kehidupan, di berbagai waktu kehidupan. Di zaman Sang Buddha pun pernah ada wabah penyakit yang sangat besar di suatu kota. Nah, jadi untuk saat ini tidak ada yang membedakan seperti biasanya, walaupun masih belum bisa di hari seperti ini para upasaka upasika perumah tangga yang ingin datang untuk mendengarkan. Namun seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di tengah tadi, bahwa tidak ada yang tidak mungkin dilakukan bagi mereka yang memang memiliki niat. Namun jika Anda sendiri tidak memiliki niat untuk melepaskan, maka percuma saja Anda pun mengeluh. Mungkin saja Anda bisa mengeluh, oh sekarang saya tidak bisa datang ke wihara untuk mendengarkan, oh saya sekarang tidak bisa datang ke wihara untuk berlatih ataupun hal sebagainya, oh saya tidak bisa datang ke wihara untuk melakukan kebajikan dan ataupun apapun alasan sebagainya, ya. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa semua yang Anda keluhkan tadi bisa Anda lakukan kapanpun, dimanapun Anda berada. Tidak harus Anda harus datang ke wihara ataupun kemanapun juga, ya. Karena banyak sekali sumber-sumber yang Anda bisa ketahui. Jika memang Anda memiliki tekad dan niat untuk diri Anda sendiri, jika memang Anda memiliki kecintaan kepada diri Anda sendiri, maka apapun hal tersulit pun akan Anda lakukan. Namun jika Anda tidak mencintai diri Anda sendiri, maka hal yang mudah pun tidak akan Anda lakukan. Mengapa Anda harus mencintai? Karena jika seseorang tidak mencintai dirinya sendiri, maka tidak layak Anda mengeluh terhadap apa yang Anda miliki di kehidupan Anda, karena apa yang Anda miliki adalah apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda akan dapatkan, yang akan Anda dapatkan suatu saat nanti adalah apa yang Anda perbuat di kehidupan saat ini, di waktu ini. Jika Anda ingin kenyang, maka Anda harus makan sendiri. Nah, jika Anda ingin makan, Anda harus mendapatkan makanan itu, ya. Jadi apapun yang terjadi di masa-masa seperti ini pun, yang disebut dengan dhamma atau realita, tidak pernah berubah. Realita tidak pernah terpengaruh oleh waktu, terpengaruh oleh keadaan, terpengaruh oleh kondisi ataupun hal sebagainya. Karena dhamma itu adalah realita itu sendiri, di mana hukum perubahan yang muncul di setiap kehidupan di dunia ini, ya. Setiap kehidupan, setiap waktu. Karena tanpa adanya sebuah dhamma, maka dunia itu adalah sebuah fakta morgana, ya. Kecuali jika Anda semua telah berhasil menghilangkan lingkaran samsara yang ada di dalam diri Anda semua, maka disitulah Anda tidak akan terlahir, di mana Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang mutlak. Namun jika Anda sendiri belum terbebas, maka yang disebut dengan kebahagiaan yang mutlak itu tidak akan pernah diperoleh, melainkan kebahagiaan yang akan terus berganti. Kenapa kebahagiaan yang bisa terus berganti? Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa selama seseorang masih di dalam lingkaran samsara, maka mereka akan mengalami duka. Apa itu duka tadi? Duka adalah
pergantian antara kebahagiaan, kesenangan, dan kesedihan ataupun ratap tangis. Maka keadaan inilah kita menggunakan kata-kata duka di sini, di mana tidak terus-menerus merupakan sebuah penderitaan, namun penderitaan atau kesedihan yang akan terus diselangi. Terkadang sedih, terkadang bahagia. Dan ketika kedua hal ini terus berganti dan tidak kekal adanya, makalah ini yang kita sebut dengan duka. Karena seseorang yang terkadang mengalami sebuah kesenangan atau kebahagiaan, orang itu akan melekati. Ini adalah bentuk daripada loba itu sendiri atau keserakahan. Ketika kebahagiaan datang, maka orang itu akan senang. Ketika orang itu senang dengan kebahagiaan yang mendatangi diri mereka, dengan kebahagiaan yang mereka terima pada saat itu, maka mereka akan melekati, menyenangi. Ketika mereka melekati atau menyenangi, maka secara otomatis tanpa mereka sadari, mereka akan melekat dengan kesenangan itu. Ketika kesenangan itu hilang, kesenangan itu berubah menjadi sebuah penderitaan atau ratap tangis atau kesusahan, maka seseorang akan menderita. Ini adalah hukum alam atau hukum dhamma itu sendiri. Maka daripada itu, seperti yang sudah dikatakan Sang Buddha tadi, seperti yang sudah Sang Buddha berikan tadi, bahwa bagaikan tongkat penghalang tadi yang menghalau sapi daripada seorang penggembala untuk pergi kemana-mana. Seorang penggembala menggunakan tongkatnya itu untuk memandu sapinya menuju ke tempat. Begitu juga dengan usia tua dan sakit itu sendiri. Usia tua dan sakit itu menghalau daripada kehidupan seseorang. Maka daripada itu, tidak memandang mereka yang paruh baya, mereka yang masih muda, mereka yang sudah berusia lanjut, mereka yang baru saja terlahir. Hal yang terpenting yang perlu Anda pahami hanyalah satu di dunia ini, yaitu mengerti atau memahami tentang hukum perubahan. Entah Anda sampai kapanpun, entah Anda dari hari ini ataupun dari kemarin, hingga suatu saat nanti, entah Anda masih memiliki tekad dan niat untuk berlindung di dalam tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, ataupun besok hari ataupun besok lusa ataupun bulan depan ataupun kapanpun juga Anda tidak lagi berlindung di dalam tiratana, tidak mengakui ajaran daripada Sang Buddha pun, jika Anda mau memahami bahwa perubahan adalah hal yang mutlak di dalam kehidupan setiap makhluk, maka Anda akan bisa kapanpun Anda merealisasikan, Anda akan terbebas daripada samsara. Ini adalah hal yang utama, yang terpenting untuk mereka yang berlindung di dalam tiratana, terkhususnya mereka yang ingin mendengarkan dhamma itu sendiri, yaitu memahami bahwa hukum perubahan itu sendiri. Apa yang Anda miliki saat ini akan Anda tinggalkan. Apa yang belum Anda miliki saat ini mungkin saja suatu saat Anda akan dapatkan. Dan ketika Anda bisa dapatkan apa yang Anda inginkan, sudah pasti seberapa keras Anda berusaha untuk mendapatkannya, sangat mudah sekali untuk Anda tinggalkan. Entah itu apa yang Anda inginkan yang meninggalkan, ataupun diri Anda sendiri yang meninggalkannya. Karena tumimba lahir itu adalah hukum samsara, adalah seperti itu adanya. Maka tidak ada lagi alasan
tidak ada lagi sebuah alasan ataupun keluh kesah di mana masa-masa yang sulit membuat seseorang menjadi sukar untuk berlatih ataupun mendengarkan dhamma. Karena kapanpun jika memang Anda mencintai diri Anda sendiri, jika Anda memiliki niat dan tekad, Anda akan membebaskan penderitaan bagi diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa membebaskan penderitaan diri Anda selain diri Anda sendiri. Maka itu cintailah diri Anda sendiri. Maka itu laksanakanlah dhamma dengan niat yang tulus dari dalam diri Anda sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, berdasarkan cinta Anda kepada diri Anda sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kembali saya berikan kepada pemimpin kebaktian.